Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada hari yang berbahagia ini, kembali ungkapan puji sedalam syukur kita mari terlebih dahulu sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala limpahan rahmat serta nikmat-Nya sampai pada saat ini Allah telah bentangkan pada diri kita untuk dapat kita manfaatkan dan pergunakan dalam kehidupan ini. Sungguh kenikmatan itu sudah cukup banyak dan sempurna, yang mana kita telah mempergunakannya dalam kehidupan ini. Hanya terkadang kata Allah dalam Quran, sedikit sekali orang yang bersyukur atas kenikmatan itu tadi. Di mana di antara kenikmatan itu yang paling berharga saat ini pada diri kita adalah kenikmatan kesehatan kita ini. Karena dengan kesehatan ini bisa kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita, dan bisa pula kita memperbanyak amal ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karenanya, segala apa yang Allah telah berikan kepada kita, baik kenikmatan umur kita, di mana kita jadikanlah umur ini menjadi umur yang mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik umur makin dipanjangkan umurnya, makin banyak pula lah amalan ibadahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai-pandai bersyukur kepadanya. Salat beriring salam, tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ini adalah khataman Nabi, penutup segala Nabi, tidak lagi Nabi sesudahnya sampai akhir zaman nanti. Beliau adalah sebagai uswatun hasanah kepada kita, rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad diutus bukan adalah untuk satu golongan atau kaum, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk adalah rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Oleh karenanya apa yang telah diwahyukan oleh Allah disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apa yang dilakukan dan diperbuatnya menjadi landasan hukum bagi kita. Taraktum fikum amrain, kata Rasulullah, hanya dua pusaka aku titipkan kepada umatku ini. Intamasaktum bima, apabila umatku itu benar-benar berpegang teguh kepada keduanya, lan tadilu abada, mereka tidak akan sesat untuk selamanya, yaitu Al-Quran dan hadisnya. Oleh karena dua kitab yang telah diamanahkan dan dititipkan Rasul ini kepada kita, mari kita kembali sama-sama untuk mempelajari, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan kita ini, yang apabila kita ingin selamat dunia sampai nanti yaumil qiyamah. Ma'asyiral jamaah Jumat yang rahmati Allah, dalam hal ini adapun khutbah kita pada bulan ini, kita telah berada di bulan Dzulqa'dah,
tepatnya pada hari 13 Zulkaidah. Tanpa terasa kepada kita perjalanan waktu yang begitu cepat, dengan kesibukan aktivitas kita sehari-hari membuat kita terkadang lalai dengan waktu yang Allah telah ciptakan, yaitu hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan, yang mana Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatus syuhuri indallah isna asyara syahr. Di mana sesungguhnya bilangan bulan itu diciptakan Allah ada terdiri isna asyara syahran, 12 bulan. Di mana dia 12 bulan ini tadi, ini adalah yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah telah ciptakan di langit dan di bumi ini, di mana adalah dengan silih berganti antara siang dan malam tadi, sehingga dengan 12 bulan ini diantaranya minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Di mana yang 4 bulan yang dimuliakan Allah ini dalam hadis Rasulullah, yaitu pertama adalah bulan Zulkaidah, kedua adalah bulan Zulhijjah, ketiga Al-Muharram. Ini bulan adalah berturut-turut mutawilah. Sedangkan bulan yang keempat adalah Rajab. Rajab mudara laji baina Jumadil Akhir wa Sya'ban. Bulan Rajab itu diapit oleh Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. 3 bulan berturut-turut yang bulan dimuliakan Allah tadi, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Keempat adalah bulan Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Inilah 4 bulan yang dimuliakan Allah di antara 12 bulan ini. Oleh karenanya di dalam 4 bulan yang dimuliakan Allah ini, di mana Allah menyampaikan kepada kita, fala tajlimu fihinna, hendaklah kita muliakan 4 bulan ini. Maka jangan kamu menzalimi fihinna anfusakum, daripada diri kamu. Bagaimana menjalimi diri ini? Arti zalim adalah yang mana adalah di dalam Al-Quran Allah melarang sesuatu, tetapi larangan itu dilakukannya. Artinya suatu perbuatan yang salah masih dilakukannya perbuatan yang salah itu tadi. Seperti Allah sampaikan dalam Quran, jangan kita melakukan dusta, tapi banyak masih di antara kita yang berdusta. Maka perbuatan yang salah inilah di mana dalam kata asa yang disebut dengan maksiat, artinya adalah suatu menempatkan yang tidak pada tempatnya. Di mana dalam Al-Quran kita dilarang berghibah, tapi masih banyak di antara kita melakukan ghibah. Maka inilah yang katakan zalim tadi adalah melakukan perbuatan yang salah, tidak sesuai dengan Al-Quran. Asa yang katanya tadi adalah maksiat,
maksiat itu adalah perbuatan yang salah, maka lawannya adalah taat. Arti taat itu adalah orang melakukan perintah Allah. Di mana diperintahkan dia solat, dia lakukan solat. Dia perintahkan yaitu puasa, dia melaksanakan puasa. Diperintahkan kepadanya zakat, dia lakukan zakat. Ini adalah artinya taat. Maka dengan hal inilah menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Maka maksiat lawan taat inilah. Di mana ayat ini diturunkan oleh Allah pada zaman jahiliyah. Orang pertama mematuhi dan taat apa yang Allah perintahkan pada saat itu. Mereka tidak menzalimi diri sendiri. Dengan mereka selalu berkata benar, tidak berdusta. Di mana menentukan satu ketentuan pada waktu bulan-bulan yang diharamkan Allah ini, yaitu tidak melakukan peperangan pada saat itu. Maka pada saat itu peperangan tidak mereka lakukan pada setiap bulan Muharram. Tetapi karena mereka itu tadi ada yang mana menyalahkan perbuatannya, asa, maksiat, maka pada bulan Muharram itu mereka lakukan perbuatan yaitu peperangan. Apa yang telah Allah larang, maka yang demikian inilah kata Allah, apabila ada orang seperti ini, qatilu musyrikin, melakukan daripada perbuatan orang-orang muslim itu di dalam membunuh, maka kaffa kama yukatilu kaffa, bolehkah membunuh mereka kembali. Maka oleh karenanya jamaah Jumat Allah, ini semua adalah tidak lain wa'lamu annallah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu bahwa sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, adalah bersama orang yang bertakwa. Di dalam takwa inilah bukan hanya Bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat, yaitu melakukan suatu perbuatan kebaikan, puasa, solat, tetapi juga adalah melakukan apa yang dilarang Allah, tetap mereka istiqamah menjalankannya. Inilah perbuatan yang dikatakan dengan takwa. Mudah-mudahan kita bersama dengan orang yang bertakwa ini. Oleh karenanya kata takwa inilah di mana pada diri kita al-maha fujuraha wa taqwa, adanya fujuraha, ada wa taqwa itu. Fujuraha di mana Allah juga berikan kejahatan pada diri kita ini, dan juga bisa ketakwaan itu kita lakukan. Contoh pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dihalang-halangi oleh daripada pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab, untuk menyampaikan dakwahnya Allah, wahyunya Allah di tengah-tengah umat, yang menunjukkan pada diri Abu Jahal dan Abu Lahab itu fujuraha, di mana ada kejahatan, dan juga pada saat itu ada ketakwaan, yaitu pada orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Juga pada Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, pada saat itu ada kejahatan pada diri manusia ini, yaitu Raja Namrud, yang bagaimana cara menghalang-halangi dakwah Ibrahim sehingga menghancurkan daripada patung-patung kerajaan Namrud. Nabi Ibrahim pun dibakar hidup-hidup, tetapi dia selamat karena izin Allah. Demikian juga pada zaman Nabi Nuh, di keluarganya sendiri, anak dan istrinya, ada terdapat kejahatan itu. Tetapi Nabi Nuh sampai hampir 1000 tahun dia menyampaikan wahyu Allah itu tadi, hanya kira-kira 80 orang pengikutnya. Artinya apa? Al-maha fujuraha wa taqwaha itu
Allah berikan kepada kita masing-masing. Ada kejahatan itu, ada ketakwaan. Maka oleh karenanya, untuk bagaimana cara membentengi daripada takwa ini, karena kita tahu bahwa ketakwaan ini adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan kita. Maka ini adalah kita kembalikan kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah tadi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang demikian itulah Allah telah berikan kepada kita kitab, yang mana kitab ini adalah Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Nabi Musa ada Taurat, kepada Nabi Daud ada Zabur, kepada Nabi Isa ada Injil. Itu semua adalah tidak lain hudal lil muttaqin, agar kita mendapatkan petunjuk menjadi orang yang bertakwa. Maka oleh karenanya, di dalam menjalani ketakwaan ini, di mana adalah la tuzlimun fihinna ampusakum, kita tidak menjalimi daripada diri kita itu sendiri, di mana juga kita di sini disuruh untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalimi dalam arti maksiat, taat artinya melakukan perintah Allah, maka insya-Allah kita menjadi orang yang bertakwa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karenanya, di mana ketakwaan ini adalah mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena orang-orang mendapatkan ketakwaan ini, daripada kata takwa ini ada 3. Pertama adalah taqo dan waw. Ta adalah tawadu. Orangnya adalah selalu rendah diri. Rendah diri apabila dia punya ilmu sekalipun. Rendah diri dia apabila memiliki harta rezeki yang diberikan Allah. Dan dia selalu rendah diri apa yang dia miliki. Qana'ah menerima apa adanya. Apapun yang diberikan Allah kepadanya selalu diserahkannya kepada Allah. Walaupun dia tadi harta yang cukup banyak, tetapi dia selalu berlindung kepada Allah, tidak melakukan maksiat. Walaupun dia hidupnya pas-pasan, rezekinya mungkin diberikan Allah, yaitu sederhana, tetapi dia tidak surut pantang untuk tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wara selalu dia melindungi dirinya daripada segala kejahatan itu tadi. Dan apabila ada tersentuh padanya kejahatan itu, dia segera mengembalikannya kepada Allah. Baik ucapan, penglihatan, pendengaran, baik kaki malangka dan tangan sebagainya. Dia selalu takut akan Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan daripada kesalahan atau maksiat itu. Oleh karenanya takwa inilah tawaddu, qana'ah wa wara. Insyaallah mudah-mudahan terhindar kita dari segala perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kita menjadi sebenar-benar haqqa tuqatih, orang yang sebenar-benar bertakwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati sebelum kita benar-benar Islam yang murni. Masyaallah jamaah Jumat Allah. Oleh karenanya, pada saat ini kita berada di bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah. Apa yang disuruh dan dilanjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka adalah suatu apabila seorang hamba melakukan amalan lisamin marhatan, yaitu puasa, pantaslah dia mendapatkan satu kebahagiaan. Pantaslah dia diucapkan kebahagiaan dan keselamatan pada dirinya, karena pada bulan Zulkaidah itu dia banyak yang melakukan amalan ibadah, dan yaitu puasa sunahnya. Karena kita tahu di bulan-bulan Muharram, di samping larangan Allah, di mana pada zaman dahulu melakukan peperangan, juga dianjurkan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Karena di 4 bulan ini tadi, siapa orang melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan 2 daripada kebaikan itu tadi dibanding bulan-bulan yang lainnya. Siapa orang meninggalkan perbuatan kejahatan itu, maka dengan perbuatan yang ditinggalkannya tadi dia tahu
bahawa perbuatan itu salah, maka dia kembalikan dirinya kepada Allah. Allah juga akan lipat gandakan pahalanya 2 kali lipat dibanding bulan-bulan yang lain. Maka oleh karenanya di bulan Zulhijjah ini, bulan-bulan yang dimuliakan Allah tadi, yaitu Zulkaidah, adalah pada 11 bulannya Hijriah. Zulhijjah adalah bulan 12 pada bulannya Hijriah. Kemudian Al-Muharram, yaitu bulan pertama dalam bulan Hijriah. Kemudian Rajab, bulan ke-7 pada bulan Hijriah. 4 bulan ini, mari kita jaga bulan ini tadi untuk memperbanyak amalan ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dan juga menjauhi daripada segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan sebagaimana apa yang kita sampaikan tadi, kita kembalikan kepada Allah dengan sesuatunya, yaitu menurut Al-Quran dan hadisnya, insya Allah maka terjauhlah kita dari segala perbuatan kejahatan, dan insya Allah pula kita tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah Jumat Allah, dengan khutbah kita yang singkat ini ada manfaatnya kepada kita dan juga kepada pribadi kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuj'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bis sayyi wassa'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.